mengajak saudara bagaimana mengenai landasan seorang pemimpin, fondasi kepemimpinan. Saya menggunakan ilustrasi jangkar karena saya diberkati oleh bukunya Pak John Maxwell mengenai jangkar seorang pemimpin. Siapa yang tahu jangkar atau yang belum pernah lihat jangkar? Semua pernah lihat jangkar? Untuk apa jangkar itu? Jangkar itu dipakai untuk membuat perahu berada di tempat sehingga waktu air atau ombak atau badai itu datang, perahu yang terikat atau perahu yang membuang jangkar tidak akan hanyut. Jadi jangkar itu dipakai sebagai tempat untuk bersandar, tempat untuk berpegangan, tempat untuk berdiri, tempat untuk seseorang atau mungkin kalau digambarkan fondasi seseorang supaya dia tidak gampang goyah. Nah, di dalam kepemimpinan setiap pemimpin harus memiliki jangkar supaya waktu menghadapi masalah, baik masalah yang baik maupun masalah yang tidak baik, karena ada masalah baik. Masalah baik adalah kebaikan yang jadi masalah. Kelimpahan contohnya, tidak semua pemimpin bisa menghandle kelimpahan. Karena ada orang-orang yang ketika sukses, ketika kelimpahan malah lupa jati dirinya. Pemimpin bisa berganti orientasi, bisa berubah arah, dan bisa bahkan meninggalkan kepemimpinannya. Jadi saya mau mengajak saudara, mari kita belajar, ini penting sekali saudara. 3 jangkar kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap orang, oleh setiap pemimpin, oleh setiap hamba Tuhan. Ketiga ini harus ada. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki humility, kerendahan hati. Menurut saudara, orang yang rendah hati itu seperti apa? Selama ini saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mendengarkan kata-kata, kamu harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Di benak saudara. Oh ya bu, ya selalu merendah-merendah ini, apakah itu tanda bahwa dia rendah hati? Bukan. Rendah hati bukan berarti kita menolak atau tidak mau membanggakan kekuatan dan kelebihan kita, tetapi orang yang rendah hati menurut Pak Rick Warren adalah orang yang mau dengan jujur mengakui kelemahannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak banyak membicarakan kekuatannya, tapi sering-sering membicarakan kehebatan Tuhan. Jadi ini tanda orang yang rendah hati, adalah orang yang jujur mengakui bahwa dia punya kelemahan. Nah, apa salahnya mengakui bahwa kita punya kelemahan? Saya juga baru membaca buku yang satu yang sangat menolong saya, sisi gelap setiap pemimpin yang harus diatasi. Kita punya sisi gelap dalam kehidupan ini. Kalau kita mau jujur, masing-masing punya kamar gelap yang kalau kita tidak membuka dan membereskannya, suatu saat kamar gelap itu bisa menghancurkan kita. Kita semua punya. Nah, banyak orang tidak berani mengakui bahwa saya punya kelemahan di dalam hidup ini. Saudara punya kelemahan? Saudara berani mengakui kelemahan? Apa jadinya ketika seorang pemimpin tidak mau mengakui bahwa dia punya kelemahan? Dia akan menutupi kelemahannya. Apa jadinya ketika seorang pemimpin setiap hari pekerjaannya menutupi kelemahannya? Dia akan berpura-pura seolah-olah tidak punya kelemahan. Bahaya enggak saudara? Kalau saudara tidak mau mengakui bahwa saudara punya kelemahan dengan jujur, saudara akhirnya berpura-pura seolah-olah saudara tidak punya kelemahan, maka saudara akan menjadi orang yang setiap hari bersandiwara. Dalam kepemimpinan, kalau saudara bersandiwara, saudara akhirnya akan tertekan sendiri. Karena orang yang berpura-pura itu punya beban dalam hidupnya. Lebih baik saudara terus terang, saya punya kelemahan ini, bawa kepada Tuhan dan diselesaikan daripada ditutup-tutupi. Kelemahan yang ditutup-tutupi itu akan menjadi yang saya sebut dengan sisi gelap seorang pemimpin. Kita semua punya. Dan itu bahaya sekali saudara. Contoh, saya punya sisi gelap. Sisi gelap saya adalah saya haus penghargaan karena suka ditolak waktu kecil. Saya pernah bercerita dengan saudara karena suka diremehkan, dimaki-maki orang, dilecehkan karena miskin. Jadi akhirnya saya bertumbuh menjadi pribadi yang pengen diterima. Nah, itu kalau tidak diselesaikan, itu menjadi sisi gelap. Yang kita tutupi dengan apa? Kalau saudara orang yang suka dilecehkan, direndahkan, tidak dihargai, saudara akan mencari penghargaan. Kita akhirnya akan menjadi pribadi yang kemana-mana ingin dihargai. Kalau tidak kenal Tuhan dan memahami bahwa kita dihargai oleh salib Kristus, kita akan menggunakan
kedudukan, jabatan, kekayaan, posisi menjadi alat untuk mendongkrak harga diri supaya diterima. Dan itu bisa berakibat macam-macam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, belajarlah menjadi orang yang rendah hati. Apa tadi ciri orang yang rendah hati tadi? Jujur, mengakui bahwa kita punya kelemahan. Orang yang rendah hati tidak akan pernah mencuri kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dan dia tahu mana yang miliknya Tuhan, mana yang adalah kekuatannya. Mungkin kalau boleh disimpulkan dalam sebuah nyanyian ialah lagu yang paling bagus ialah semua karena anugerahnya. Saudara-saudara, belajarlah mengenolkan diri. Sikap mengenolkan diri. We are zero. Kita adalah nol. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kita tidak bisa menjadi seperti kita ini. Saya kadang-kadang dengan istri sering merenung. Kita ini memulai semua pelayanan ini dalam waktu berapa? 17 tahun? Waktu keluar dari Ambon. Dari nol, hanya membawa 2 koper, sandal jepit, celana pendek, naik pesawat Hercules berdiri. Kita pergi, disewakan rumah oleh teman di Jalan Nangka Utara, Gang Sari Indah, waktu itu nomor 32, ya kan? Tidak ada tempat tidur, tidak ada kompor, tidak ada gelas, tidak ada apa-apa. Kami tidur di atas bed cover, dari nol, dalam waktu 17 tahun. Tuhan memberkati dengan 13 panti asuhan, dengan 54 atau sekarang 55 stasiun radio, dengan gedung yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Secara akal sehat, tidak mungkin itu terjadi. Disitulah kami menyadari semua ini terjadi karena anugerah Tuhan. Saya belajar ini pelayanan gila. Tapi saya bersyukur karena iman yang gila itu membuat semua yang terjadi ini kita melihat dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, kalau saudara ikut saya ke luar negeri, istri saya tahu bagaimana orang memperlakukan kami. Itu luar biasa sekali. Orang menyambut, orang memperlakukan kami seolah-olah kami seorang yang luar biasa. Saya mengatakan ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, saya punya kesempatan untuk sombong, saudara-saudara. Kalau di luar negeri saya punya kesempatan untuk sombong. Tapi kalau saya sombong, saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan percaya lagi dengan apa yang saya lakukan. Saya pernah dijemput dengan mobil limusin. Saudara tahu limusin? Mobil sedan yang panjang, yang di dalamnya ada barnya, dan di situ ada Pak Scott Morrison yang sekarang menjadi Menteri Keuangan di Australia. Ada kepala polisi, ada wali kota, Pak Kevin yang pernah datang ke sini. Itu orang-orang hebat. Saudara, bisa saja kepala saya membesar waktu itu karena diperlakukan dengan luar biasa. Kemarin waktu di Pak Richard Green kami diberi kesempatan khotbah 4 kali dengan pendahuluan yang luar biasa, taruh di hotel yang luar biasa. Itu kesempatan untuk membesarkan kepala, saudara. Tapi kalau saya ambil sedikit saja kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri, saya belajar, maka hari itu tim yang disebut fit and proper test di surga mungkin tidak percaya lagi dengan kami. Saya mengajak saudara-saudara, belajarlah rendah hati. Semua ini hanya sementara. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau saudara boleh bangga, silakan banggalah tentang Tuhan. Kalau mau sombong, silakan sombong, sombongkanlah Tuhanmu. Allah yang luar biasa, yang Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, Allah yang selalu memperhatikan kita. Amin. Kalau saya ingin mendapatkan pujian dari saudara dengan menggunakan barang yang berharga, maka betapa nistanya hidup saya karena saya merasa berharga setelah memiliki barang yang berharga. Barang yang berharga ini suatu saat akan pergi. Ada 2 kemungkinan, kita yang meninggalkannya dia atau dia yang meninggalkan kita. Iya kan? Kalau kita hidupnya mengandalkan merek, barang, benda, harta, kekayaan untuk mendongkrak harga diri, kita merasa, wow, I'm somebody. Saya seseorang karena memiliki barang berharga. Kemudian barang berharganya itu dijual atau pergi atau hilang, maka hilang juga harga diri saudara hari itu. Betapa tragisnya hidup seperti itu. Belajarlah untuk berbangga karena kita ciptaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan sombong. Semua ini hanya sementara. Amin. Jadi landasan seorang pemimpin yang pertama adalah
rendah hati. Dampaknya apa ketika saudara diberkati oleh Tuhan? Ketika kepemimpinan saudara berhasil, pelayanan saudara berhasil, dan saudara tetap menjadi orang yang rendah hati, saudara menyadari semua ini adalah anugerah Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah pergi dan hanyut oleh ombak keberhasilan. Itulah sebabnya perlu jangkar di dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, ini penting. Jangkar yang kedua yang saya pikir ini sangat penting dan banyak orang tidak memperhatikan ialah authenticity. Authenticity itu artinya saudara menjadi dirimu sendiri. Be genuine. Jadilah dirimu sendiri. Dalam istilah yang lain ialah you have to love your own skin. Saudara harus senang dengan kulitmu sendiri. Nah, apa dampaknya bagi kita semua saudara-saudara? Dampaknya bagi kita adalah orang yang menjadi dirinya sendiri, orang yang genuine adalah orang yang akan menyukai dirinya sendiri dan akan percaya kepada dirinya sendiri. Saudara harus menjadi orang yang percaya diri karena modal kepemimpinan adalah kepercayaan. Bagaimana Anda bisa dipercaya kalau Anda sendiri sudah tidak percaya pada diri sendiri? Ya kan? Kalau saudara sendiri sudah tidak percaya, bagaimana saudara percaya diri? Nah, rasa percaya itu datang dari rasa menerima kenyataan yang ada dalam kehidupan saudara-saudara. Be genuine, be real, be authentic. Artinya, inilah saya. Tidak perlu berusaha menjadi orang lain. Ini saya. Dan saya bahagia dengan siapa saya, makanya saya mau tampil sebagaimana siapa saya adanya dan saya akan menjadi diri saya sendiri. Saya tidak pretend, saya tidak berpura-pura menjadi orang lain. Amin. Ini cek yang paling bagus. Saudara senang dengan dirimu sendiri? Saudara bahagia? Atau saudara pura-pura kadang-kadang meniru orang lain? Ya, yang cewek-cewek supaya terkenal, supaya rasa percaya diri, semua pada niru Syahrini. Ya kan, pakaiannya, gaya bicaranya, saudara niru supaya kelihatan terkenal dan hebat. Untuk apa saudara meniru orang lain? Masing-masing kita diciptakan dengan cara yang spesifik oleh Tuhan dan kita harus bahagia dengan siapa kita. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making